Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back in my YouTube channel. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dari mata kuliah dasar pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apriliani Dwi Ikromi dengan NIM 250101036 dari kelas 25 SIA 2, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Oke ya teman-teman, di sini saya membuat sistem pembayaran KRS. Dan ini codingan saya yang ada di Jupyter ya teman-teman. Di sini itu ada 4 modulnya itu. Ada modul masternya, terus ada modul laporan, modul profil, modul transaksi juga gitu. Langsung aja kita mulai teman-teman untuk penjelasan codingan saya ini. Oke, yang pertama ada load data mahasiswa. Itu ada import CSV. Import CSV ini digunakan agar program ini tuh bisa membaca dan menulis file yang berekstensi .csv gitu. Selanjutnya ada import OS. Import OS ini digunakan untuk mengecek keberadaan filenya. Jadi filenya itu ada atau tidak gitu. Selanjutnya ada file name mahasiswa sama dengan master mahasiswa.csv. Nah, ini tuh untuk menyimpan nama file CSV yang berisi data master mahasiswa agar mudah dipanggil di seluruh program begitu. Ada file name matkul sama dengan master matkul.csv. Sama juga fungsinya untuk menyimpan nama file CSV untuk data matkulnya sendiri, data mata kuliahnya itu. Terus dev load data mahasiswa itu untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama load data mahasiswa. Itu untuk memuat data mahasiswa dari file CSV-nya. Data mahasiswa sama dengan ini kurung kurawal ya. Data mahasiswa sama dengan kurung kurawal itu membuat dictionary kosong sebagai tempat penyimpanan data mahasiswa di dalam program gitu. Try. Nah, try ini digunakan untuk menangani kalau ada error nih, kemungkinan error, khususnya jika di file CSV ini tidak ditemukan gitu. Selanjutnya, with open file name mahasiswa mode R as file. Nah, mode R ini sendiri itu berarti read ya teman-teman, read atau baca gitu. Jadi, fungsinya untuk membuka file master mahasiswa.csv dalam mode baca atau read. Reader sama dengan csv.reader. Nah, ini fungsinya untuk membaca isi file CSV baris demi baris dan menyimpannya gitu. For row in reader, itu untuk melakukan perulangan untuk membaca setiap baris data dari file CSV. Kemudian ada if len row kurang dari 4. Itu untuk mengecek apakah jumlah kolom dalam satu baris itu kurang dari 4 gitu. Kemudian ada continue. Nah, continue ini fungsinya itu kalau gini, jika jumlah kolom itu tidak mencukupi, nah baris tersebut itu dilewati agar tidak menyebabkan error gitu. Name sama dengan row 0. Nah, name sama dengan row 0 itu mengambil data name dari kolom pertama pada baris CSV. Jadi filenya itu kan ada kolomnya gitu dah. Nah, row 0 ini itu yang dimaksud adalah kolom pertama. Terus nama sama dengan row 1. Nah, row 1 itu berarti nama mahasiswanya ini, nama mahasiswanya ini dari kolom kedua gitu. Berarti row 1 itu berarti berada di kolom kedua. Begitu juga selanjutnya. Nah, kelas ini kan row 2 nih. Nah, row 2 ini berarti dari kolom ketiga. Terus prodi row 3. Row 3 berarti kolom keempat gitu. Data mahasiswa dalam kulung siku name. Nah, ini ada name-nya sama dengan ini. Itu untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam dictionary dengan name sebagai kunci. Dan data lainnya itu sebagai nilai atau value. Except file not found error. Nah, ini tuh menangkap error jika file master mahasiswa.csv itu tidak ditemukan.
print file master mahasiswa belum ada. Nah, ini menampilkan pesan atau outputnya. Nah, outputnya ini berisi bahwa file master mahasiswa itu belum ada. Jadi kalau ada master mahasiswanya belum ada filenya ini, maka menampilkan file master mahasiswa belum ada gitu. Selanjutnya ada return data mahasiswa. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengembalikan dictionary data mahasiswa agar dapat digunakan oleh modul lain seperti transaksi dan laporan, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada dev lihat mahasiswa. Nah, fungsinya untuk apa? Ini tuh untuk menampilkan data mahasiswa dari CSV ke layar gitu. Terus print data mahasiswa dalam clue master itu menampilkan judul tampilan data mahasiswa di layar itu. Jadi nanti di layar ada tulisannya data mahasiswa gitu. Ada if not os.path.exist file name mahasiswa. Nah, itu fungsinya untuk mengecek apakah file master mahasiswa.csv itu tidak ada di dalam folder program gitu. Selanjutnya print data kosong. Nah, itu menampilkan pesan bahwa data mahasiswa itu masih kosong atau filenya belum tersedia gitu. Return. Nah, return ini untuk menghentikan fungsi agar program itu tidak melanjutkan proses pembacaan file yang tidak ada gitu. Selanjutnya with open file name mahasiswa mode R as file itu sama seperti sebelumnya, itu R itu dalam mode baca atau read ya teman-teman. Itu membuka file master mahasiswa itu dalam mode baca. Reader sama dengan csv.reader. Nah, ini membaca isi file CSV dan menyimpannya gitu. Terus print name kurang dari 15, nama kurang dari 30, kelas dan seterusnya. Ini itu menampilkan header tabelnya dengan pengaturan lebar kolom agar tampilannya itu sejajar dan terlihat rapi begitu. Terus ada print itu seperti tanda hubung. Jadi nanti kayak tanda hubung ini akan membentuk garis gitu. Jadi tanda hubung dikali 80 ada. Jadi ada tanda hubung ini sebanyak 80 kali gitu. Sehingga itu bisa membentuk seolah-olah seperti garis gitu. For row in reader ini sama seperti sebelumnya, yaitu untuk melakukan perulangan yang untuk membaca setiap baris data mahasiswa dari file CSV. If len row kurang dari 4. Penjelasannya seperti sama di atas tadi ya, apakah jumlah kolom dalam satu baris itu kurang dari 4 kolom gitu. Terus continue. Continue itu pokoknya agar tidak menyebabkan error lah seperti itu. Kemudian print row 0 kurang dari 15, row 1 kurang dari 30 dan seterusnya. Ini tuh untuk menampilkan data mahasiswa ke layar dengan format tabel gitu. Terus row 0 kan name gitu. Terus row 1 nama, row 2 tadi kelas, row 3 program studi. Seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Oke, kita lanjut ke dev tambah mahasiswa. Nah, ini tuh dev tambah mahasiswa digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam file CSV-nya gitu. Kemudian ada print tambah mahasiswa. Nah, ini menampilkan judul menu tambah mahasiswa gitu. Ini tuh kayak agar user tuh tahu kalau sedang berada di menu input data gitu. Terus name sama dengan input masukkan name.upper. Nah, itu meminta user itu masukkan name mahasiswa. Nah, .upper ini, nah nanti namanya itu misalnya dari huruf kecil nih menjadi huruf kapital semua karena formatnya itu konsisten gitu. Jadi upper itu kan jadi hurufnya besar semua gitu. Terus selanjutnya ada nama sama dengan input nama, kelas input kelas, prodi input prodi gitu. With open file name mahasiswa mode A, new line as file tadi A. Nah, A ini itu open. Nah, itu fungsinya untuk membuka file master mahasiswa dengan mode open agar data baru itu bisa ditambahkan di baris terakhir tanpa menghapus data lama seperti itu. Writer sama dengan csv.writer.
Nah, itu untuk membuat objek writer untuk menulis data ke dalam file CSV-nya. Writer.writerRow dalam kurung siku name nama kelas prodi. Nah, itu menuliskan satu baris data mahasiswa ke file CSV sesuai urutan kolomnya. Nah, jadi dimulai dari name, nama, kelas, terus lanjut prodi gitu. Print data mahasiswa berhasil disimpan. Nah, itu menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan data mahasiswa itu berhasil gitu. Terus selanjutnya ada update mahasiswa. Nah, itu untuk update mahasiswanya ya. Bisa diedit, diperbarui datanya lah gitu. Dev update mahasiswa. Nah, itu untuk mengedit atau memperbarui data mahasiswa yang sudah ada gitu. Print update atau edit mahasiswa itu menampilkan judul menunya. Lihat mahasiswa. Nah, itu memanggil fungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa agar user itu bisa melihat data mana sih yang akan diedit gitu. Terus name target sama dengan input bla 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 .upper ini itu untuk meminta user memasukkan name mahasiswa yang ingin diedit lalu mengubahnya ke huruf kapital semua gitu. .upper itu kan kayak mengubahnya menjadi huruf besar atau huruf kapital semua. Data sementara sama dengan kurung siku. Nah, ini untuk membuat list kosong untuk menampung seluruh data mahasiswa sementara sebelum itu ditulis ulang ke dalam file gitu. Ketemu sama dengan false. Nah, itu variabel penanda untuk mengetahui apakah name itu dicari, ditemukan atau tidak gitu. With open file name mahasiswa mode R as file. Nah, R itu yang saya jelaskan sebelumnya adalah mode baca gitu ya. Terus ini juga sudah saya jelaskan reader.csv.reader, terus for row in reader ini untuk perulangan, terus if row 0 sama dengan name target. Nah, ini mengecek apakah name pada baris tersebut itu sama dengan name yang akan yang ingin diedit gitu. Print data lama. Nah, itu menampilkan data lama mahasiswa sebagai referensi lah sebelum diedit itu. Terus nama baru sama dengan input ini. Nah, ini meminta input nama baru dari pengguna, terus kelas baru. Nah, diinputkan kelas baru, terus body baru gitu. Ada if len name baru lebih besar dari 0. Nah, ini jika user itu mengisi nama baru, maka data namanya itu diperbarui gitu. If len kelas baru, nah ini berarti kelasnya diperbarui lah gitu. Terus prodi baru. Nah, prodinya itu juga diperbarui. Ketemu sama dengan true, menandai bahwa data mahasiswa dengan name tersebut ditemukan gitu. Data sementara .append. Nah, itu menyimpan setiap baris baik yang diedit atau tidak itu masuk ke dalam list sementara. Excel except file not found error. Nah, itu untuk menangani error lah gitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. If ketemu, nah ini mengecek apakah data mahasiswa itu yang dicari itu benar-benar ditemukan gitu. Open bla 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 ini dalam mode W. Membuka file CSV dalam mode tulis. Nah, untuk menimpa data lama dengan data baru. Dan mode W ini berarti write atau tulis gitu. Writer.writerRows data sementara itu menulis seluruh data mahasiswa yang udah diperbarui ke dalam file CSV. Kemudian, print file CSV berhasil diperbarui. Menampilkan pesan bahwa proses update data itu berhasil gitu. Terus, else print name mahasiswa tidak ditemukan. Jadi menampilkan jika name yang dimasukkan itu tidak ada di dalam data, maka akan menampilkan ini, name mahasiswa tidak ditemukan gitu. Lanjut ke yang hapus mahasiswa. Nah, ini dev hapus mahasiswa. Itu digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan name gitu. Print hapus mahasiswa itu menampilkan judul ya, judul menu penghapusan. Terus lihat mahasiswa. Nah, ini menampilkan seluruh data mahasiswa agar user itu bisa melihat data mana sih yang akan dihapus gitu. Name target sama dengan input ini .upper itu. Nah, ini meminta user itu masukkan name mahasiswa yang ingin dihapus
lalu mengubahnya menjadi huruf kapital gitu kan. .upper ini kan pokoknya hurufnya dari kapital semua lah. Data sementara, nah itu membatis kosong, ketemu sama dengan false, itu udah saya jelaskan tadi. With open file name mahasiswa mode R, ini juga udah saya jelaskan tadi ya. Programnya itu sebenarnya berulang-ulang kodenya ini dalam mode baca, pokoknya membuka file master mahasiswa ini dalam mode baca. Reader sama dengan csv.reader. Nah, ini udah saya jelaskan juga. For row in reader, ini untuk melakukan perulangan itu. Terus if row sama dengan name target. Nah, itu mengecek apakah name pada bahan tersebut itu sama dengan name yang akan dihapus gitu. Ketemu sama dengan true, menandai bahwa data mahasiswa dengan name tersebut ditemukan itu. Print nama row 1 dihapus dari daftar, ini menampilkan nama mahasiswa yang akan dihapus sebagai konfirmasi ke pengguna gitu. Continue, nah ini untuk melewati baris sehingga tidak dimasukkan ke dalam data sementara. Artinya data ini tuh benar-benar dihapus seperti itu. Data sementara .append. Nah, itu menyimpan baris data mahasiswa lain yang tidak dihapus ke dalam list sementara. Except file not found error. Nah, itu menangani error jika file CSV-nya itu tidak ditemukan gitu. If ketemu, itu ngecek apakah name yang dimasukkan benar-benar ditemukan dalam data gitu. Konfirmasi sama dengan input. Yakin ingin menyimpan perubahan Y or N. Nah, yes atau no gitu. Minta konfirmasi dari user sebelum penghapusan itu disimpan permanen. Jadi ya atau tidak gitu. If konfirmasi.lower sama dengan Y. Nah, jika pengguna mengetik Y, maka proses penghapusan dilanjutkan. Open ini dalam mode W. W tadi apa? Write. Artinya membuka file CSV dalam mode tulis untuk menimpa data lama dengan data baru gitu. Writer rows data sementara. Nah, ini menuliskan kembali semua data mahasiswa kecuali data yang telah dihapus tadi gitu. Print data berhasil dihapus permanen. Nah, ini menampilkan pesan bahwa penghapusan itu berhasil disimpan gitu. Terus else print penghapusan dibatalkan. Nah, jika pengguna itu tidak menyetujui penghapusan atau mengetik N tadi atau no tadi, maka proses itu dibatalkan gitu. Else print name mahasiswa tidak ditemukan. Nah, ini menampilkan pesan jika name yang dimasukkan itu tidak ada dalam data mahasiswanya sendiri. Jadi outputnya itu akan menampilkan name mahasiswa tidak ditemukan gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Karena ini itu durasinya itu hanya dibatasi sampai 15-20 menit dan kode program saya ini banyak sekali, ada 200 sekian kodenya. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan yang master mahasiswanya, master mahasiswa.csv-nya. Nah, satu lagi kan ada master matkul.csv. Nah, ini tuh sebenarnya kodenya itu sama seperti codingannya itu sama seperti yang mahasiswa tadi, dari load data mahasiswa sampai ke hapus mahasiswa. Nah, itu tuh sama gitu jadi data matkulnya di master matkul.csv-nya itu kan ada load data matkul juga, lihat matkul, terus tambah matkul, update matkul, dan hapus matkul. Nah, kayak sepertinya ini saya tidak bisa jelaskan, tapi penjelasannya itu masih sama seperti di penjelasan di master mahasiswanya. Nah, itu cuman diganti nama doang. Kan tadi namanya kan mahasiswa. Nah, ini konteksnya itu mata kuliah atau matkul nih. Nah, itu penjelasannya sama. Nanti bisa dilihat lagi lah, dilihat dan didengarkan lagi penjelasan saya. Nah, ini tuh karena waktunya cuman dibatasi 15-20 menit saja, teman-teman. Jadi, saya akan lanjut ke modul transaksi ya.
Saya akan lanjut ke modul transaksinya saja. Dan ini karena program saya ini nggak tahu kenapa panjang dan banyak sekali, takutnya tidak cukup nanti ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul transaksinya ya. Modul transaksinya langsung aja, ini ada import CSV. Nah, import CSV ini digunakan untuk membaca dan menulis data ke dalam file CSV-nya tadi. Terus import date time. Nah, ini untuk mengambil tanggal dan waktu transaksinya gitu. Terus import OS. Nah, itu untuk mengecek keberadaan file transaksinya gitu. Import modul cluster. Nah, untuk memanggil fungsi data mahasiswa dan data matkul dari modul master yang sebelumnya tadi. Nah, ada file transaksi sama dengan data pembayaran .csv. Nah, itu menentukan nama file CSV yang digunakan untuk menyimpan data transaksi pembayaran. Nah, namanya ini teman-teman, data pembayaran .csv. Nanti setelah pembayaran, nah nanti datanya itu bakal kesimpan di data pembayaran .csv ini, filenya ini gitu. Kemudian dev proses transaksi. Nah, ini berfungsi untuk melakukan proses pembayaran mata kuliah gitu. Print pembayaran mata kuliah. Nah, itu menampilkan judulnya. Judul modul transaksinya ini pembayaran mata kuliah gitu. Kamus mahasiswa sama dengan modul master.load data mahasiswa. Nah, ini memanggil fungsi untuk memuat data mahasiswa dari file CSV dan menyimpannya ke dalam dictionary gitu. Kamus matkul sama dengan modul master.load data matkul. Nah, ini memanggil fungsi untuk memuat data matkul dari file CSV ke dalam dictionary gitu. Modul master.lihat mahasiswa. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan daftar mahasiswa, daftarnya tadi agar user itu tahu name yang tersedia itu. Modul master.lihat matkul. Nah, ini untuk menampilkan daftar matkul yang tersedia gitu. Kemudian name sama dengan input, masukkan name mahasiswa. Nah, meminta user masukkan name mahasiswa yang akan melakukan pembayaran gitu. If name not in kamus mahasiswa. Nah, ini ngecek apakah name yang dimasukkan ada di data mahasiswa gitu. Print name tidak ditemukan. Nah, ini menampilkan pesan jika name tidak ditemukan itu. Return. Nah, ini menghentikan proses transaksi jika name itu tidak data mahasiswa sama dengan kamus mahasiswa dalam kurung siku name gitu, untuk ngambil detail data mahasiswa berdasarkan name gitu. Kemudian print mahasiswa, detail mahasiswa dalam kurung siku nama, kelas, data mahasiswa dalam kurung siku kelas, dan ini prodinya ini ya, ini untuk menampilkan informasi mahasiswa yang sedang melakukan transaksi gitu. Keranjang sama dengan kurung siku. Nah, ini untuk membuat list kosong untuk menampung matkul yang dibayar. Total bayar sama dengan 0. Nah, ini variabel untuk menyimpan total biaya pembayaran itu. Well true. Nah, ini perulangan untuk memasukkan lebih dari satu matkul. Jadi ada matkulnya itu bisa dimasukkan lebih dari satu gitu. Kode MK ini matkul ya, kode matkul sama dengan input ini dot upper. Nah, ini meminta user itu masukkan kode matkul dan mengubahnya itu menjadi huruf kapital. Upper ini kan tadi untuk mengubah sebenarnya dari huruf kapital ke huruf besar itu. If kode matkul sama dengan bayar. Nah, jika pengguna mengetik kata bayar, nah proses input mata kuliah ini dihentikan gitu. If kode MK in kamus matkul. Nah, ini untuk mengecek apakah kode matkul ada di data master mata kuliahnya gitu. Data MK sama dengan kamus matkul dalam kurung siku kode MK, kode matkul. Nah, ini mengambil detail mata kuliah berdasarkan kodenya gitu. Print MK, detail MK, matkul ya, ini MK tadi, nama matkulnya SKS, detail matkulnya SKS, biaya, detailnya biaya gitu. Ini menampilkan detail matkul yang dipilih. Nah, kita ya atau quantity ya, jumlah lah, sama dengan input
jumlah SKS yang dibayar. Nah, ini meminta jumlah SKS yang dibayar dan mengubahnya ke bentuk angka gitu. Subtotal sama dengan detail MK biaya dikalikan quantity atau HTG ini. Nah, ini menghitung subtotal pembayarannya gitu. Keranjang.append ini ya, ini menyimpan data transaksi ke dalam keranjang dalam bentuk dictionary gitu. Terus total bayar bersama dengan subtotal. Nah, ini menambahkan subtotal ke total pembayaran. Print subtotal. Nah, RP subtotal ini menampilkan subtotalnya ini dalam format rupiah. Nah, ini ada RP-nya kan rupiah itu formatnya. Accept value error. Nah, ini menangani kesalahan jika input jumlah SKS itu bukan angka gitu. Print jumlah harus angka. Nah, ini menampilkan pesan kesalahan inputnya. Else print kode matkul tidak ditemukan. Nah, ini jika kode matkulnya tidak ada, maka akan menampilkan kode matkul tidak ditemukan gitu. If total bayar lebih dari 0, ini mengecek apakah ada transaksi yang dilakukan gitu. Simpan transaksi dalam kurung keranja, total bayar nih. Memanggil fungsi untuk menyimpan transaksi ke file CSV-nya. Else print transaksi dibatalkan. Nah, jika tidak ada transaksi, maka menampilkan pesan transaksi dibatalkan seperti itu. Lalunya ini def simpan transaksi dalam kurung list bayar, total. Nah, ini fungsi ini tuh menerima dua parameter lah, yaitu ada list bayar untuk menyimpan daftar transaksi matkul dan total untuk menyimpan total pembayarannya gitu. Waktu sama dengan datetime.now. Apa ini strf time. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini mengambil tanggal dan waktu saat transaksi dilakukan. Nah, lalu mengubahnya ke format tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik gitu. Baru sama dengan noteos.pad.exist file transaksi itu gunanya untuk mengecek apakah file transaksi ini sudah ada atau belum. Jika belum ada, maka dianggap sebagai file baru gitu. With open file transaksi mode A, new line, as file. Nah, mode A tadi apa? Append. Nah, tadi artinya append itu membuka file transaksi dengan mode append agar data baru itu ditambahkan ke baris terakhir tanpa menghapus data lama gitu. Field names, nah ini mendefinisikan nama kolom yang akan digunakan ke dalam file CSV-nya. Write sama dengan csv.digwriter dalam kurung file, field names sama dengan field names itu membuat objek penulis CSV yang menerima data dalam bentuk dictionary gitu. If baru, ngecek apakah file transaksi itu masih baru atau tidak gitu. Ini mengecek apakah file transaksinya itu masih baru gitu. Writer header. Nah, ini menuliskan headernya atau judul dalam kolomnya ke dalam file CSV yang masih baru gitu. Jika file CSV itu masih baru gitu. For item in list bayar. Nah, ini for nanti melakukan perulangan untuk setiap data transaksi yang ada di dalam list pembayaran gitu. Write row ini ya menuliskan satu baris transaksi ke dalam file CSV sesuai dengan file yang sudah ditentukan gitu. Nah, ini ada waktu, dua waktu, name, dan seterusnya ini. Nah, itu kalau waktu kan menyimpan waktu transaksi ke kolom waktu. Nah, name mahasiswa terus menyimpan name mahasiswa yang melakukan pembayaran. Dan seterusnya ya ini sama artinya HTY item kita ini menyimpan jumlah SKS yang dibayar. Subtotal item, subtotal menyimpan total biaya per matkul. Print, nah ini menampilkan garis-garis ini pada layar ya. Print transaksi berhasil disimpan. Terus print total bayar, RP total ini menampilkan total pembayarannya tadi dalam format rupiah gitu. Terus print ada garis sama dengan ini ya, sama dengan ini membentuk garis, nantinya itu menampilkan garis penutupnya gitu. Ngomongnya saya bakal lebih cepat lagi karena dikejar waktu juga. Oke, selanjutnya ke modul laporannya gitu.
Jadi def laporan master mahasiswa ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama laporan master mahasiswa yang digunakan untuk menampilkan laporan data mahasiswanya gitu. Print laporan data master mahasiswa. Arti untuk judul laporannya ini laporan data master mahasiswa gitu. Total data sama dengan 0. Nah, ini memuat variabel total data untuk menghitung jumlah mahasiswa yang berhasil dibaca dari file. Try digunakan untuk menangani error. With open master mahasiswa.csv mode R as file. Nah, ini R tadi dalam mode baca ya, udah dijelaskan. Reader sama dengan csv.reader ini udah dijelaskan juga. Print name kurang dari 15, nama kurang dari 30. Nah, ini menampilkan header tabel laporan mahasiswanya. Print tanda hubung dikali 70 sudah dijelaskan. For row in reader, nah ini melakukan perulangannya. If len row kurang dari 4 juga sudah dijelaskan. Continue ini tidak ini menghindari error lah. Jika data tidak lengkap itu maka baris tersebut dilewati gitu. Name sama dengan row 0, nama sama dengan row 1. Nah, ini udah jelaskan seperti sebelumnya ya, name sama dengan row 0 itu row 0 itu mengambil data name dari kolom pertama dan seterusnya gitu. Lanjut aja kita langsung ke total data plus sama dengan 1 yaitu menambah jumlah data mahasiswa setiap kali satu baris berhasil diproses itu. Print name kurang dari 15, nama kurang dari 30, prodi kurang dari 20 ini menampilkan data mahasiswa ke layar dalam bentuk tabel gitu. Print total data mahasiswa titik 2 total data. Nah, ini menampilkan total jumlah mahasiswanya. Except file not found error. Nah, ini menangkap error jika file tidak ditemukan itu. Print file master mahasiswa.csv tidak ditemukan. Nah, ini menampilkan outputnya pesan kesalahan jika file tidak ada itu. Lanjut ke dev laporan master matkul. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan laporan data matkulnya. Print laporan data master mata kuliah. Ini untuk judulnya ya teman-teman. Total data sama dengan 0. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Try juga sudah dijelaskan. Ini with open master matkul.csv modalnya udah dijelaskan sebelumnya. Menyesuaikan namanya aja ya di sini. Reader sama dengan csv.reader udah dijelaskan itu untuk membaca isi file. Print kode kurang dari 5, nama matkulnya kurang dari 50, SKS kurang dari 5, biaya lebih dari 10, ini menampilkan headernya. Print tanda hubung dikali 80. Nah, ini udah dijelaskan. For row in reader, nah ini perulangan udah dijelaskan juga. If len udah dijelaskan. Continue juga udah. Kode sama dengan row 0. Nah, ini mengambil kode mata kuliah dalam kolom pertama gitu. Nama MK matkulnya sama dengan row 1. Dan seterusnya sampai biaya sama dengan integer row 3 ini untuk mengambil biaya mata kuliah dan mengubahnya menjadi angka gitu. Karena ada in-nya, integer ini mengubahnya menjadi angka gitu. Total data plus sama dengan 1 menambah jumlah mata kuliahnya. Print kode kurang dari 5, nama matkul kurang dari 10, dan seterusnya ini menampilkan data matkul dalam format tabel dan rupiah. Nah, rupiahnya ini Rp, nah Rp-nya rupiah itu. Print total data matkulnya. T2 total data. Ini menampilkan total jumlah matkulnya. Except file not found error. Nah, ini untuk menangani error ya. Print file master matkul.csv tidak ditemukan untuk menampilkan pesan kesalahannya. Terus laporan transaksinya. Nah, ini. Dev laporan transaksi itu digunakan untuk menampilkan laporan transaksi pembayaran matkulnya, mata kuliah itu. Print laporan transaksi pembayaran. Nah, ini judulnya. Judul laporan transaksinya gitu. Total pembayaran sama dengan 0, itu membuat variabel untuk menampung total seluruh pembayaran dari transaksi. Kemudian ada try udah dijelaskan juga digunakan untuk menangani error. Nah, with open data pembayaran.csv mode R as file ini membuka file data pembayaran.csv dalam mode baca. R itu read ya. Reader sama dengan csv.reader file. Nah, ini membaca isi file csv baris demi baris. Next reader, nah ini melewati baris pertama file csv karena baris tersebut kan header kolom ya. Itu bukan data transaksi gitu. Jadi dilewati. Print name kurang dari 15, kode email kurang dari 10, pendapatan kurang dari 15 itu menampilkan header tabel laporan transaksinya. Print tanda hubung dikali 60 itu menampilkan garisnya ya. For row in reader ini perulangan untuk membaca setiap baris transaksinya. If len row kurang dari 8, nah ini ngecek apa? Mengecek apakah jumlah kolom pada baris transaksi itu kurang dari 8. Continue, nah ini jika tidak data tidak lengkap, baris tersebut dilewati gitu. Name row 1.
mengambil name mahasiswa dari kolom kedua pada file transaksi gitu. Kalau kolom ke-1 kan row 0 ya, ini kan row 1 jadi kolom kedua gitu. Kode MK-nya row 3 dari kolom keempat gitu, terus subtotal sama dengan in row 7. Nah, ini untuk mengambil nilai subtotal pembayaran dan mengubahnya menjadi tipe data integer. Nah, ini integernya ini. Total pembayaran plus sama dengan subtotal. Ini menambahkan subtotal ke total pembayaran keseluruhan. Print name dan seterusnya ini, nah ini menampilkan data transaksi berupa name, kode matrikul, dan jumlah pembayaran. Print tanda hubung 360. Print total pembayaran, titik 2, RP total pembayaran. Nah, ini menampilkan total seluruh pembayaran dari semua transaksi. Except file not found error. Nah, ini sudah dijelaskan juga ya tadi, print file data pembayaran .csv tidak ditemukan. Nah, ini menampilkan outputnya atau pesan kesalahan apabila filenya itu tidak tersedia. Terus laporan transaksi. Nah, ini memanggil fungsi laporan transaksi agar langsung dijalankan, bisa dijalankan seperti itu. Nah, ini kan ada satu modul profil. Nah, ini itu istilahnya cuman namaku aja, nama saya, name sama kelasnya. Nah, untuk identitas saya aja itu nggak usah dijelaskan. Lanjut ke mainnya ya, main.py-nya. Nah, ini main.py ini kan untuk memanggil fungsi semuanya itu ya. Saya akan jelaskan satu aja karena ini kan template banget ya. Nah, dari pastinya ditulis dulu import modul master, tulis modul transaksi, modul laporan, modul profilnya, kan akan dipanggil dan maka ditulisnya import modul master transaksi, dan seterusnya ini. Terus dev main menunya. Nah, ini sebagai menu utama aplikasinya gitu. Terus while true. Nah, ini perulangan tak terbatas nih. Tak terbatas agar menu itu selalu muncul sampai user memilih keluar gitu. Print sistem pembayaran mata kuliah. Nah, ini menampilkan judul utama aplikasi. Nah, terus print 0 profil mahasiswa. Sampai ini kan sampai 13 ya, 13 keluar itu. Terus contohin aja pilihan sama dengan input, pilih menu 1 sampai 3. Nah, nanti user itu bisa memilih 1 sampai 13 ini. Nah, ini kan nanti bisa kita pilih satu persatu ya. Usernya mau apa gitu. Contohnya aja ke ini ya, if pilihan sama dengan 1. Nah, ini mengecek apakah user itu memilih menu melihat data mahasiswa. Di bawahnya kan ada modul master.lihat mahasiswa. Nah, ini memanggil fungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswanya gitu. Terus kalau untuk yang transaksi itu cuma diganti modulnya. Jadi ini contohnya elif pilihan 9. Nah, ini di bawahnya kan modul transaksi dan proses transaksi. Nah, ini cuma diganti nama modulnya aja. Seterusnya sampai ke bawah itu sama sampai ke elif pilihan 13. Ini kan udah selesai keluar lah, udah selesai gitu. Print terima kasih gitu. Menampilkan pesannya terima kasih gitu. Terus break. Nah, ini menghentikan perulangan while tadi sehingga program ini berhenti gitu. Terus else ini dijalankan jika input menu ini tidak sesuai dengan pilihan tersedia. Print pilihan tidak valid. Nah, ini menampilkan pesan kesalahannya jika inputnya salah gitu. Main menu. Nah, ini fungsinya untuk main fungsinya ini agar programnya langsung dijalankan gitu. Oke, lanjut simulasi. Nah, ini kita tinggal menjalankan saja programnya. Nanti diketik cd progress UAS nama filenya ya. Terus tinggal ketik python 3 main.py dan ini hasilnya. Nah, ini tinggal kita ketik aja 0. Nah, itu profil mahasiswa, profil saya. Kemudian 1. Nah, 1 itu lihat mahasiswanya. Nah, itu seterusnya seperti itu ya teman-teman. Tinggal menginputkan nomor saja, terus mengikuti perintahnya. Jadi bisa dilihat sendiri ya, diamati sendiri. Seterusnya tinggal menginputkan saja instruksi di layar.
sudah itu aja dari saya ya. Mohon maaf kalau agak kurang jelas karena saya juga masih dalam tahap belajar gitu ya, dalam proses ini kan masih belajar. Nanti karena ada beberapa codingan programnya yang sama gitu, nanti bisa menyesuaikan karena ini waktunya kita mengejar waktu ya teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan semua penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan apabila masih ada kekurangan mohon dimaafkan. Nanti teman-teman bisa komen di bawah ya apa aja yang menurut teman-teman itu dibetulkan lah. Misalnya, oh ini penjelasannya bukan gini tapi gini-gini gitu. Itu membantu saya sekali untuk memperbaiki eh ke depannya biar lebih baik lagi. Oke, see you, goodbye, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.